Najamuddin Sewang, seorang pegawai dinas perhubungan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia telah berkeluarga dan dikaruniai 2 orang anak. Najamuddin sendiri merupakan orang yang sangat rajin berangkat ke kantor. Dirinya tidak pernah absen tanpa kejelasan. Pada suatu pagi di hari Minggu, ia ditugaskan untuk mengatur lalu lintas. Ketika ia selesai melaksanakan tugasnya, dirinya pun langsung bersiap-siap pulang. Dan ia juga tidak lupa memberikan kabar kepada istrinya. Namun, betapa terkejutnya pihak keluarga ketika mengetahui bahwa Najamuddin meninggal saat perjalanan pulang ke rumah. Awalnya, pihak keluarga mengira Najamuddin mengalami kecelakaan tunggal sepulang bertugas dari kantornya. Namun, bekas proyektil peluru di badannya membuktikan bahwa ia meninggal secara tidak wajar. Lantas, apa yang sebenarnya menimpa Najamuddin? Jadi begini kronologinya. Pada hari Minggu 3 April 2022, Najamuddin baru saja selesai menjalankan tugasnya untuk mengatur lalu lintas di Bundaran Point of Indonesia dan Rumah Sakit Siloam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat itu memasuki hari pertama di bulan Ramadan, jadi lalu lintas lebih ramai dari biasanya. Ketika Najamuddin perjalanan pulang ke rumahnya di Residen Alauddin, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, tanpa disadari, ternyata dirinya dibuntuti oleh 2 orang tak dikenal. Saat melintasi sebuah pertigaan di Jalan Danau Tanjung Bunga dan Manunggal 2, salah satu dari 2 orang misterius itu melepaskan tembakan ke arah Najamuddin. Najamuddin pun jatuh tersungkur. Kemudian ia dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam pada pukul 11 siang, tapi nyawanya sudah tidak tertolong. Warga di sekitar tempat kejadian perkara awalnya menduga Najamuddin jatuh karena kecelakaan tunggal. Namun ketika keluarga memeriksa pakaian dinasnya, keluarganya mulai menaruh rasa curiga. Kakak kandung Najamuddin mengatakan, ia melihat pada kedua pakaian yang dikenakan Najamuddin bolong. Ditemukan adanya lubang yang tampak sejajar dengan kedua baju yang ia kenakan dan juga berlumuran darah. Di sekeliling lubang pada badannya pun terlihat adanya beberapa luka lebam berwarna ungu. Atas temuan itu, teman Najamuddin berinisiatif melakukan pengecekan CCTV di tempat kejadian. Terlihat ketika Najamuddin melintasi jalan tersebut, ada 2 pemotor yang mengikutinya dari arah belakang dengan cepat. Kemudian motor yang dikendarai Najamuddin tiba-tiba oleng tak terkendali hingga ia terjatuh. Kemudian warga sekitar dengan cepat bergegas mengurumuni Najamuddin. Awalnya, warga di sana mendengar ada suara letusan, akan tetapi mereka kira itu adalah suara knalpot dari motor ojek online. 1 meter dari tempat kejadian, eksekutor itu melepaskan jaketnya dan membuangnya ke kanal. Setelah cukup mengumpulkan bukti-bukti dari CCTV, akhirnya keluarga korban mulai melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Makassar. Polisi langsung bergerak cepat menyelidiki dan mengotopsi jenazah Najamuddin. Hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik dan kedokteran Polda Sulawesi Selatan selama 2 jam, menemukan adanya peluru yang bersarang di bawah ketiak kiri Najamuddin. Polisi akhirnya mengumpulkan keterangan dari 25 orang saksi, baik saksi di lokasi kejadian, rekan kerja maupun keluarga korban. Polisi kemudian mengamankan beberapa pelaku yang ikut dalam peristiwa pembunuhan ini. Akhirnya, polisi menemukan dalang dari pembunuhan ini, yaitu Iqbal Asnan, seorang kepala Satpol PP Kota Makassar. Tim gabungan Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung oleh Kombes Pol Budi Haryanto mengamankan Kasatpol PP Makassar Iqbal Asnan. Iqbal ditangkap di rumahnya di Jalan Mohtahir, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 16 April 2022. Pada saat penangkapan, Iqbal langsung dinaikkan ke mobil Pajero hitam dan digelandang ke Mapolrestabes Makassar untuk dilakukan interogasi. Selain Iqbal, polisi juga mengamankan tersangka lain, yaitu Sulaiman selaku eksekutor penembakan, yang merupakan oknum anggota Brimob Polda Sulawesi Selatan. Sahabudin merupakan tenaga kontrak di Dishub Kota Makassar, dan Hairul Akmal merupakan oknum anggota Brimob Polda Sulawesi Selatan.
Mereka memiliki peran masing-masing, termasuk menggambarkan situasi. Lantas, apakah motif dari pembunuhan ini? Jadi begini ceritanya. Iqbal diketahui menjalin hubungan asmara dengan Rahmawati Prilly. Ia seorang ASN yang bertugas di Dinas Perhubungan Kota Makassar. Rahmawati merupakan single parent. Ia sebelumnya sempat menikah dengan polisi. Iqbal mulai dekat dengan Rahmawati ketika ia menjabat sebagai sekretaris di Satpol PP. Keduanya pun berinteraksi begitu dekat, benih-benih cinta kemudian muncul di antara keduanya. Kabarnya, Iqbal memberikan berbagai fasilitas kepada Rahmawati. 1 unit mobil Mitsubishi Lancer diberikan untuk menunjang aktivitas sehari-hari Rahmawati. Kisah asmara itu awalnya berlangsung sembunyi-sembunyi sampai kemudian keduanya menikah siri. Tapi kemudian diketahui oleh banyak orang. Apalagi Iqbal selalu menyuruh orang-orangnya di Dishub dan Satpol PP untuk mengawasi gerak-gerik Rahmawati. Kepada setiap orang yang ditugasi untuk memata-matai Rahmawati, Iqbal selalu menegaskan bahwa perempuan tersebut adalah istrinya. Sebenarnya, salah satu yang ditugasi menjadi mata-mata itu adalah Najamuddin. Najamuddin bahkan sempat menjadi sopir mobil Lancer yang digunakan oleh Rahmawati. Dari sinilah diduga timbul rasa suka sama suka di antara keduanya. Belakangan beredar isu bahwa Rahmawati juga menjalin hubungan dengan Najamuddin. Mendengar hal tersebut, Iqbal merasa cemburu dan sakit hati dengan Najamuddin. Iqbal kemudian merencanakan pembunuhan kepada Najamuddin sejak tahun 2020. Iqbal merencanakan pembunuhan melalui dukun untuk menyantet Najamuddin. Dari mulai rumahnya dilempari botol yang berisi air di dalam kresek hitam, dan tak lama kemudian ada juga yang lewat di depan rumahnya untuk melempar sebutir telur. Akan tetapi, penyantetan yang dikirim tidak membuahkan hasil, dan akhirnya terjadilah penembakan tersebut hingga mengakibatkan Najamuddin tewas. Akhirnya pembunuhan itu baru berhasil dilakukan Iqbal setelah mendapat bantuan dari Sulaiman. Sulaiman nekat menjadi eksekutor penembakan karena rasa solidaritas kepada Iqbal yang diketahui satu kampung dengannya. Dari perannya, Sulaiman mendapat uang sebesar 85 juta sebagai ucapan terima kasih. Sulaiman membeli senjata api rakitan tersebut secara online kepada jaringan teroris. Setelah pekerjaannya selesai dilakukan, Iqbal juga memberikan uang kepada Sulaiman sebesar 200 juta. Iqbal sendiri sebenarnya sudah memiliki istri, yaitu Ekayanti Prativi, yang saat itu menjabat sebagai lurah di salah satu wilayah di Makassar. Begitu juga dengan Najamuddin yang sudah memiliki istri, sedangkan Rahmawati berstatus sebagai janda. Cinta segitiga di antara mereka telah menjadi rahasia umum di Dishub dan Satpol PP Kota Makassar. Juni Sewang pun bilang keluarga juga mengetahui konflik asmara yang melibatkan adiknya ini. Kini cinta Iqbal berakhir di penjara. Polisi menjeratnya atas pelanggaran pasal 5 angka 1 dan 2, junto pasal 340 KUHP dan pasal 336 KUHP dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau hukuman paling lama selama 20 tahun. Oke kawan Via, itu tadi kasus kisah cinta segitiga yang diakhiri dengan penembakan atas dasar cemburu. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika sudah diberi kepercayaan, jangan mengecewakan, karena kepercayaan itu mahal harganya. Dan jangan gegabah ketika mengambil keputusan, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang di sekitar kita. Untuk kalian yang memiliki pendapat dan informasi lebih lengkap, bisa banget nih komen di kolom komentar. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan, dan sampai jumpa di kasus berikutnya.